Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kiranya penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui persekutuan doa kita. Mari sebelum kita memuji Dia, kita bersaat teduh sejenak, meneduhkan hati dan pikiran kita di tengah-tengah dunia yang mungkin sedang tidak teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sedalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan satu bagian yang sangat menguatkan untuk murid-muridnya. Dan hari ini bagian itu juga akan menguatkan kita dari firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-26. Demikianlah Tuhan Yesus mengatakannya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikianlah firman Tuhan yang menguatkan kita, firman yang bukan hanya menguatkan pada waktu itu, namun juga firman yang akan menguatkan kita saat ini dan masa yang akan datang. Pujian dari KPPK 154, Dia peliharakan burung. Yang kedua, ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya, tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku, ku mau ikut serta. Peliharakanku, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir, Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Pujian yang sangat indah
mengingatkan kepada setiap generasi bahwa Tuhan memelihara burung, pastilah Tuhan memelihara ciptaannya. Bait yang ketiga, bila datang cobaan, mohonlah padanya hai umat Tuhan. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya? Haruskah kau menunggu? Ya pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Amin. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan, bahwa kami mendapati Tuhan memelihara burung, Tuhan memelihara bunga bakung, dan hari ini di tengah kondisi yang sudah Tuhan lihat, kami pun meyakini bahwa Tuhan memelihara setiap umat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati kami, mungkin pujian ini tidak bisa cukup meyakinkan kami akan pemeliharaanmu, tapi biarlah Tuhan, Engkau memberikan sedikit iman buat kami, agar kami sungguh-sungguh bisa meyakini apa yang kami nyanyikan. Peliharalah umat-Mu ya Tuhan, peliharalah setiap generasi, biarlah kami senantiasa bergantung kepada Engkau, Allah yang menciptakan alam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yunus. Mari sebelumnya kita angkat pujian, satu pujian yang menyatakan kerinduan kita agar Tuhan senantiasa tinggal beserta kita dalam keadaan apapun. Pujian dari KPPK 406, tinggal sertaku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hidupku surut ajal mendekat. Hidupku surut ajal mendekat. Nikmat duniawi hanyut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang abadi tinggal sertaku. Biarlah pujian ini menguatkan hari-hari kita, bahwa Tuhan tinggal beserta dengan kita. Aku tak takut jika kau dekat. Aku tak takut jika kau dekat.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yunus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kita patut bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti kebaktian firman dan doa pada malam hari ini. Walaupun mungkin saat ini saudara berada di rumah atau dalam perjalanan pulang dari kantor dan menonton lewat HP, atau dimanapun saudara berada, sadarilah bahwa Tuhan berada bersama kita pada saat kita mengadakan kebaktian. Malam ini saya akan membagikan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tony mempunyai orang tua yang sangat sukses dan kaya raya. Mereka memiliki usaha kelapa sawit dan selain memiliki kebun ratusan ribu hektar di Kalimantan, mereka juga punya pabrik yang mengolah kelapa sawit jadi minyak makan. Setelah menikah, Tony tinggal bersama istri di rumah yang diberikan orang tua. Tony seorang yang tidak tekun dan selalu menganggap dia dapat mengandalkan bantuan orang tua. Karena tidak mau membantu orang tuanya mengurus usaha kelapa sawit, dia bekerja di perusahaan milik pamannya sendiri. Tapi belum lama dia bekerja di sana, hanya 1 tahun, Tony sudah bertengkar dengan pamannya dan dia keluar daripada pekerjaannya itu. Berkali-kali dia tidak betah bekerja dan pindah dari satu tempat ke tempat kerja yang lain. Dan akhirnya dia memutuskan untuk usaha sendiri dengan berjualan aksesori HP. Tony memakai pinjaman kartu kredit sebagai modal usaha. Usahanya tidak berjalan dengan baik. Dan satu saat dia tidak dapat melunasi hutang beberapa kartu kredit yang menumpuk. Dan dia dikejar-kejar oleh debt collector dari beberapa bank. Dia mencoba minta bantuan dari orang tuanya seperti yang biasa dia lakukan. Tetapi saudaraku, kali ini orang tuanya tidak bersedia membantu dia. Sehingga rumahnya harus dijual untuk membayar hutang. Sekarang, Tony harus tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kecil dan tidak ber-AC. Tony sangat marah dan kecewa dengan orang tuanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa walaupun orang tuanya kaya raya dan pasti sanggup melunasi hutangnya, mereka tidak menolongnya.
Dia mengatakan kepada istrinya, mulai saat ini saya tidak akan menginjakkan kaki di rumah orang tua saya lagi. Saudaraku, bukankah hari-hari ini banyak orang yang kecewa dengan Tuhan? Banyak orang yang marah dengan Tuhan karena pandemi virus corona yang terjadi. Saya yakin sebagai orang yang percaya pun, sebagai manusia, tentu kita memiliki banyak pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan saat musibah terjadi. Kita ingin tahu mengapa orang yang kita kasihi atau diri kita sendiri jatuh sakit. Kita ingin tahu mengapa orang yang kita kasihi meninggal dunia secara tragis. Kita ingin tahu mengapa perang terus berkobar. Mengapa terjadi bencana alam ini dan itu di mana-mana. Mengapa kejahatan dan ketidakadilan terus merajalela. Namun seringkali kita tidak mendapat jawabannya, bukan? Di saat kita berhadapan dengan tragedi, kesusahan hidup, atau doa yang tak kunjung dijawab. Ketidakmengertian kita terhadap tindakan Tuhan, biasanya kita tunjukkan dengan melontarkan pertanyaan yang tajam. Mengapa Tuhan? Tuhan menjadi pribadi yang seolah-olah tidak mampu untuk kita pahami. Awal April yang lalu, seorang hamba Tuhan yang saya kenal, yaitu Gembala Sidang Gereja Kristen Kalam Kudus Green Garden, Pendeta John Margono, dipanggil Tuhan karena terkena virus COVID-19. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Pendeta Gladys dari GKI Cinere juga dipanggil Tuhan karena virus yang sama. Untuk Indonesia saja, saudaraku, sudah lebih dari 20 pendeta dan penatua yang meninggal karena virus corona. Mungkin ada di antara keluarga atau teman mereka yang kecewa dan marah dengan Tuhan dan bertanya, mengapa Tuhan membiarkan hamba-hamba Tuhan yang sudah begitu lama melayani terkena infeksi virus corona? Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, para dokter dan perawat yang merawat dan mengobati pasien COVID-19 juga banyak yang meninggal. Virus corona tidak memandang bulu. Tua, muda, miskin, kaya, orang desa, orang kota, semuanya sama. Semua dapat tertular. Mungkin keluarga dan sahabat, para dokter dan para medis yang meninggal sangat kecewa dan marah dengan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan para dokter dan perawat yang bekerja keras menolong orang-orang sakit, justru mereka terkena virus juga? Data yang disajikan oleh Worldometer per Jumat 15 Mei yang lalu, jumlah kasus yang telah terdeteksi hingga saat itu mencapai 4,5 juta kasus. Angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sementara itu, untuk kematian hingga saat itu tanggal 15 Mei yang lalu, sudah ada di angka 303.000 korban yang meninggal secara global dan sudah menjangkiti manusia di lebih dari 213 negara. Selain menimbulkan krisis kesehatan secara global, pandemi virus corona juga menimbulkan krisis ekonomi. Presiden Bank Dunia, yaitu David Malpass, menyatakan pandemi akibat COVID-19 ini melukai dan memukul sangat berat ekonomi global dalam jangka waktu yang panjang. Malpass juga menyatakan tidak menutup kemungkinan dunia akan resesi. Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, juga mengatakan hal yang sama. Beliau mengungkapkan bahwa akibat pandemi COVID-19 kali ini lebih kompleks dari krisis tahun 98
yang pernah kita alami. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa pengangguran ini sudah meningkat tajam di berbagai negara. Ibu Sri menambahkan aktivitas pada sektor ekonomi menurun sangat tajam akibat adanya social distancing, sehingga mobilitas manusia berkurang, dan bahwa ini skenario yang sangat berat bagi ekonomi Republik Indonesia tahun ini, yaitu tahun 2020. Saudaraku yang terkasih, saat ini banyak sekali orang yang menderita. Banyak sekali orang yang susah hidupnya. Apakah karena kehilangan orang yang dikasihi? Apakah kehilangan pekerjaan? Atau kehilangan ketenangan hidup? Dalam Mazmur yang kita baca tadi, Daud juga mengalami masalah yang sangat besar yang mengancam keselamatan jiwanya. Pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Saudaraku, sebenarnya sejak remaja, Daud sudah mengalami penolakan demi penolakan. Dan yang parahnya, penolakan itu datangnya bukan dari orang lain saja, tapi juga dari ayahnya dan saudara-saudara kandungnya sendiri. Hal ini terlihat pada waktu Nabi Samuel datang menemui Isai, ayah Daud, untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Dalam acara tersebut, Isai hanya mengajak semua anaknya yang lain, sedangkan Daud dibiarkan untuk menggembalakan kambing domba di padang. Daud sama sekali tidak dipandang sebelah mata oleh ayahnya. Ayahnya menganggap dia terlalu kecil dan lemah. Daud juga mengalami penolakan oleh Raja Saul. Saul menjadi benci kepada Daud karena ucapan orang-orang yang menyambut dia dengan perkataan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itulah sebabnya Saul mengejar-ngejar Daud kemanapun dia pergi. Dan berkali-kali Saul merencanakan untuk membunuh Daud. Peristiwa lain yang sesungguhnya sangat memalukan Daud terjadi pada saat dia yang telah mengalahkan pendekar Filistin, yaitu Goliat, dan banyak pasukannya harus lari ke wilayah Filistin demi keselamatannya. Lebih menghancurkan harga diri lagi, Daud harus berpura-pura gila demi menutupi identitasnya sebagai musuh bangsa Filistin. Saudaraku, bagaimana sikap Daud setelah mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan hidup? Bagaimana sikapnya setelah dia ditolak oleh ayah dan saudara-saudara kandungnya sendiri? Bagaimana sikapnya setelah dia dikejar-kejar oleh Raja Saul? Walaupun dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja. Bagaimana sikapnya setelah harus merendahkan diri sampai serendah-rendahnya dan berpura-pura menjadi orang gila? Apakah dia marah dengan Allah? Apakah dia kecewa dengan Allah? Sebenarnya sangat manusiawi bila Daud marah dan kecewa dengan Allah sewaktu mengalami penolakan, pengejaran, dan penghinaan yang menimpa dirinya. Tetapi Mazmur 34 menuliskan, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Daud bersuka cita dan memuliakan Tuhan serta memasyurkan namanya karena Allah menjawab doanya. Allah melepaskannya dari segala kegentarannya dan menolongnya. Saudaraku, kita melihat bagaimana Allah itu baik dalam kehidupan Daud. God is good all the time.
Allah itu baik sepanjang masa. Allah memberikan kemenangan kepada Daud ketika dia melawan Goliat. Daud mengatakan bahwa dia datang dalam nama Tuhan semesta alam. Daud juga dipilih menjadi raja di antara semua saudara-saudaranya yang kelihatannya secara fisik lebih kuat dan lebih gagah. Tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Saudaraku, setelah kita melihat kehidupan Daud, kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan itu baik. God is good all the time. Rasul Paulus menuliskan hal yang serupa kepada jemaat di Roma, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dalam masa sulit karena COVID-19 saat ini, ayat tadi mungkin menjadi salah satu ayat yang paling banyak dikhotbahkan. Tetapi, saudaraku, sekaligus menjadi salah satu ayat yang paling banyak digugat dan dipertanyakan oleh sebagian orang pada saat ini. Jika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengapa ada orang-orang yang mengasihi Allah justru tertular COVID-19 dan meninggal dunia? Mengapa ada orang-orang yang mengasihi Allah kehilangan suami, istri, orang tua, dan anak karena COVID-19? Mengapa ada orang-orang yang mengasihi Allah kehilangan pekerjaan, bisnis merosot, mengalami kerugian, kehilangan aset? Mengapa ada lembaga pelayanan atau gereja lokal tertentu mengalami kesulitan? Bahkan tidak bisa menggaji full-timernya, tidak bisa membayar kontrak gedung gereja. Dan masih banyak mengapa yang bisa dipertanyakan pada saat ini. Di manakah kebaikan Allah bagi orang yang mengasihi Dia dalam masa pandemi seperti ini? Saudaraku, kebaikan yang Allah janjikan untuk semua orang yang mengasihi Dia pada Roma 8 ayat 28 dijelaskan dengan sangat jernih di dalam Roma 8 ayat 29, yaitu menjadikan semua orang pilihan serupa dengan Kristus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, Allah tidak pernah menjanjikan imunitas untuk semua orang percaya atas COVID-19. Allah juga tidak pernah menjanjikan pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan orang-orang yang mengasihi Dia berjalan tanpa hambatan pada masa wabah virus corona ini. Tetapi Allah berjanji untuk mendatangkan kebaikan, yaitu keserupaan dengan Kristus bagi semua orang pilihan. Semua orang yang mengasihi Dia. Keserupaan dengan Kristus itulah kebaikan yang Allah janjikan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Saya mau mengajak saudara untuk mengikuti kelanjutan kisah Tony di awal khotbah saya tadi. Setelah Tony terpaksa harus menjual rumahnya untuk membayar utang kartu kredit yang menumpuk. Setelah dia memutuskan hubungan dengan orang tuanya dan tinggal di rumah kontrakan yang kecil dan tidak ber-AC, dia mulai sadar bahwa dia harus tekun di dalam pekerjaan. Tony
mulai melamar pekerjaan lagi, dan akhirnya dia diterima di sebuah pabrik pembuat kertas. Walaupun Tony mempunyai ijazah S2, dia tidak keberatan ditempatkan di bagian staf produksi yang harus ikut kerja shift malam. Dengan tekun, Tony melakukan pekerjaannya, dan setelah 3 tahun bekerja, dia dipromosi sebagai kepala bagian produksi. Satu hari, dia mendapat telepon dari papanya yang memberitahu bahwa mamanya terkena stroke dan dirawat di rumah sakit. Tony segera ke rumah sakit dan menjumpai mamanya yang terbaring lemah dalam kondisi lumpuh separuh badan. Papanya memberitahu Tony bahwa mereka mengetahui keadaan kehidupannya karena mereka selalu menanyakan kondisi Tony kepada istrinya. Papa dan mamanya sangat bangga Tony sudah berubah dan memberitahu bahwa papanya akan menyerahkan perusahaan keluarga kepada Tony untuk dilanjutkan. Sementara papanya akan pensiun dan merawat mamanya. Saudaraku, kisah Tony semakin meyakinkan kita bahwa God is good all the time. All the time, God is good. Allah itu baik setiap waktu. Selama beberapa bulan terakhir ini, mungkin kita terlalu fokus pada hal-hal buruk yang diakibatkan oleh virus corona. Terlalu banyak pemberitaan tentang jumlah orang yang meninggal, tentang banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, tentang ketakutan dan kekhawatiran banyak orang akan masa depan. Tetapi, saudaraku yang terkasih, sebenarnya ada cukup banyak hal-hal baik sebagai dampak dari COVID-19 yang jarang diberitakan. Salah satu dampak positif dari COVID-19 yang sangat jelas kelihatan adalah semakin banyaknya orang di berbagai belahan dunia yang menjalani PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Semakin banyak orang yang rajin cuci tangan, mengganti pakaian yang kotor, dan memakai masker pada saat keluar rumah. Dampak positif yang lain adalah semakin banyak keluarga yang menghabiskan waktu bersama-sama melakukan berbagai kegiatan di rumah. Kalau dulu orang tua sibuk bekerja dan usaha di luar, maka sekarang semakin banyak ayah dan ibu yang menemani anak-anak belajar dan bermain di rumah. Kalau dulu makan bersama dalam keluarga mungkin adalah suatu kegiatan yang jarang dilakukan. Tetapi sekarang hampir setiap hari keluarga berkumpul bersama menikmati makanan. Saudaraku, seorang teman kami yang sangat aktif melakukan penginjilan pribadi, memberi kesaksian bahwa dulu sulit sekali baginya untuk memberitakan Injil. Tetapi sekarang banyak orang yang sangat terbuka dengan percakapan mengenai kematian. Dan juga bersedia mendengar kabar baik yang dia sampaikan. Kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk berbicara tentang kematian dan yang lebih penting lagi, yaitu kepastian tentang setelah kematian. Banyak orang mengadakan ibadah keluarga di rumah dan banyak persekutuan doa yang mulai diadakan sejak adanya wabah COVID-19. Hal positif lain yang dibawa COVID-19 adalah semakin banyak orang yang melek teknologi dan tidak gagap teknologi lagi. Belajar dan bekerja di rumah membuat orang harus paham teknologi komunikasi terkini. Pasalnya, pada masa pandemi COVID-19 ini,
rapat dan pembelajaran dilakukan secara online berupa video conference. Hal ini memaksa pelajar dan karyawan bisa menggunakan aplikasi yang memungkinkan melakukan tatap muka virtual, seperti aplikasi Zoom atau Google Meet. Dan guru pun harus kreatif menghadirkan bahan pelajaran secara online. Saudaraku, beberapa anggota Komisi Usia Indah Pos Alam Sutra bisa memakai aplikasi Zoom untuk ikut firman dan doa. Saat ini, semakin banyak orang sadar untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas dengan cara mengkonsumsi vitamin seperti vitamin C dan E. Selain konsumsi berbagai vitamin, semakin banyak orang juga mulai mengkonsumsi jahe, kunyit, temulawak, dan jamu-jamu tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga tidak gampang sakit. Kita juga menjumpai semakin banyak orang yang berjemur di sinar matahari pada pagi hari. Dan polusi udara berkurang sangat drastis selama penyebaran COVID-19. Kebijakan pembatasan aktivitas di ibu kota ternyata berhasil membuat udara Jakarta menjadi jauh lebih bersih. Kualitas udara kota menjadi baik ini untuk pertama kali terjadi setelah 28 tahun. Banyak perusahaan biofarmasi dan lembaga akademik sedang bekerja keras untuk membuat vaksin melawan virus corona. Dan beberapa negara yakin bahwa vaksin corona akan tersedia beberapa bulan lagi. Saudaraku yang terkasih, kepedulian sosial dalam membantu masyarakat juga meningkat tajam selama masa pandemi. Sekarang, pemberian makanan dan masker kepada orang-orang di pinggir jalan merupakan fenomena kekinian. Banyak warga dari kompleks perumahan juga membagikan sembako kepada lingkungan sekitar mereka. Sumbangan penutup muka dan APD ke berbagai puskesmas dan rumah sakit juga terus dilakukan oleh banyak pihak. Bukankah semua itu merupakan dampak positif yang nyata sekali dari wabah virus corona? Sekali lagi, membuktikan bahwa God is good all the time. Allah itu baik setiap waktu. Kita hanya perlu melihat dari perspektif yang berbeda saja dari wabah corona ini. Jangan hanya terpaku pada masalah dan persoalan yang ditimbulkan virus corona. Tetapi, lihat juga dampak-dampak positif yang diakibatkan oleh adanya virus ini. Maka, kita akan dapat mengatakan bahwa God is good all the time. Kebaikan Tuhan itu tidak dibatasi oleh musim, kondisi, dan waktu. Saudaraku, sewaktu saya menyiapkan khotbah ini, seorang jemaat mengirimkan WA yang sangat sesuai dengan pesan firman Tuhan malam ini. Dikatakan, kemarin aku kuat karena Tuhan mengasihi aku. Hari ini aku masih kuat karena Tuhan tidak meninggalkanku. Dan besok pun aku akan tetap kuat karena Tuhan akan selalu besertaku. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita meresponi firman yang disampaikan dengan menaikkan doa-doa syafaat kita, agar kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita juga memohon kepada Tuhan untuk belas kasihan Tuhan. Mari pertama-tama tak henti-hentinya kita berdoa untuk para medis yang saat ini berjuang di
di depan untuk menangani kasus COVID-19. Kita berdoa untuk keluarga mereka, bahkan kita berdoa untuk dokter-dokter yang mungkin kita kenal dipanggil Tuhan karena wabah ini. Biar keluarga mereka diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, hari ini kami secara khusus berdoa untuk para medis yang bekerja di tanah air kami ya Tuhan, di mana mereka menjadi garda depan untuk memerangi virus ini. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan kami tidak bisa mendampingi mereka. Tapi hari ini ya Tuhan, bahkan dalam hari-hari kami yang sebelumnya, kami terus berdoa untuk mereka. Biarlah kami mendampingi mereka dengan doa-doa kami. Tuhan, sertailah mereka, berikanlah kekuatan, penghiburan kepada orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang yang bekerja, berjuang untuk menangani setiap pasien. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang menemani masa-masa duka mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap perawat yang Tuhan percayakan, untuk setiap pasien yang dalam penanganan. Berikanlah penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Ingatkanlah mereka bahwa Tuhanlah penghiburan mereka. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan, setiap pembacaan firman yang mereka baca, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk pemerintah kita. Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakil dan setiap jajaran pemerintah yang ada, yang memikirkan bagaimana bangsa ini terus berjalan. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat, biarlah setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang daripada Tuhan sendiri, dan biarlah keputusan pemerintahan yang sudah dibuat itu menjadi pertolongan pertama bagi setiap masyarakat. Kita berdoa untuk setiap pemerintah yang bekerja. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, hari ini juga kami berdoa untuk pemimpin yang Tuhan pilih di tengah-tengah bangsa kami, yaitu Pak Presiden Jokowi, dan untuk setiap orang-orang yang duduk dalam kursi pemerintahan. Tuhan, kami mendengar berita, kami membaca koran, kami melihat media, mereka berjuang mati-matian bagaimana untuk terus mempertahankan bangsa ini untuk dapat berjalan, bagaimana mereka memelihara masyarakat yang kesulitan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kekuatan, dan biarlah setiap pikiran yang mereka curahkan, setiap waktu yang mereka berikan untuk memikirkan masa depan bangsa ini, Tuhan sendiri yang menyertai. Tuhan, kami hanyalah manusia yang sebentar saja akan layu, tapi kami berharap kepada Engkau Allah yang hidup. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan, secara khusus pemerintahan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang terakhir, jemaat Tuhan, kita berdoa untuk gereja kita GKI Bungur. Kita berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan yang kita kenal, yang usahanya makin hari makin tidak menentu. Untuk setiap jemaat Tuhan yang kita dengar, untuk pergumulan keuangan mereka, kita berdoa untuk mereka. Biarlah setiap ibadah online, setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan, bahkan setiap suara pastoral yang diberitakan oleh para hamba Tuhan, menjadi kekuatan untuk setiap jemaat di rumah, untuk terus berharap kepada Tuhan. Mari kita secara khusus berdoa untuk gereja kita, agar gereja kita tetap bertahan dan berharap kepada Tuhan. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan di GKI Bungur. Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi Tuhan, Engkau yang mengenal setiap pribadi jemaat Tuhan. Apabila di antara mereka ada yang sangat bergumul dengan kondisi keuangan, pekerjaan yang makin hari makin tidak menentu, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kiranya Engkau sendiri yang menopang hati dan iman mereka. Biarlah setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap Alkitab yang mereka baca di rumah, setiap suara pastoral yang didengar setiap hari, itu menjadi kekuatan yang baru hari demi hari dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami tidak tahu kepada siapa lagi kami berharap, sebab kami tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami. Biarlah pengharapan kami ini ya Tuhan, menjadi pengharapan yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk
diri untuk berjalan, untuk berpikir, bahkan untuk menguatkan saudara seiman kami. Tolonglah gereja Tuhan, tolonglah setiap jemaat Tuhan, bahkan untuk setiap para hamba Tuhan yang Tuhan pakai, biarlah menjadi satu alat yang Tuhan pakai untuk menguatkan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengakhiri persekutuan firman dan doa. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa ini, marilah kita menutup doa ini dengan satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Bapak Gereja kita, Santo Agustinus. Kiranya doa ini menguatkan jemaat Tuhan di rumah dan juga memberikan kita satu pengharapan untuk terus berharap kepada Tuhan. Saya akan membacakan pokok doa ini untuk menutup doa kita. Allah kehidupan kami, ada hari-hari ketika beban yang kami bawa melukai bahu kami dan menindih kami, ketika jalan tampak suram dan tanpa akhir, langit gelap dan mengancam, ketika hidup kami tanpa musik di dalamnya, dan hati kami kesepian, dan jiwa kami hilang keberanian. Kami memohon kepadamu, banjirilah jalan kami dengan cahaya, arahkanlah mata kami kepada langit yang penuh janji, sesuaikan hati kami kepada musik yang berani, berikanlah kami rasa persaudaraan dengan para pahlawan dan orang kudus dari berbagai zaman, dan hidupkanlah roh kami, sehingga kami dapat menguatkan semua jiwa yang berjalan bersama kami di jalan kehidupan untuk kehormatan dan kemuliaan-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.